Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa di hari ini? Besar harapan kami Anda semua dalam kondisi yang sangat sehat, prima. Hari ini, hari Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025, hari pertama di mana nanti bursa akan dibunyikan loncengnya. Nah, bagaimana tentang portofolio daripada pemirsa? Kami berharap Anda selalu hijau, floating profit, dan bagi yang belum hijau, masih banyak kesempatan untuk belajar bersama dengan kita, supaya Anda bisa mendapatkan hal yang terbaik dari edukasi channel ini. Nah, kita akan bahas tentang topik BRMS. Jadi penutupan di tanggal hari Jumat kemarin adalah 414 sekitar itu ya. Masih cuan tidak kalau kita masuk BRMS di saat ini? Nah, jadi kita akan bongkar apa sih yang menyebabkan kenaikan BRMS, apakah masih layak untuk dibeli. Sebelumnya disclaimer on, bukan ajakan membeli, juga bukan ajakan menjual. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama kita belajar memahami tentang pasar modal. Dan juga minta bantuan peran serta dari permisa ya untuk melakukan satu subscribe channel ini agar channel ini bisa menyajikan video terbaik di berikutnya dan juga tidak lupa untuk melakukan like, komentar, dan melakukan broadcast membagikan link YouTube ini kepada mereka yang menurut Anda mereka juga perlu mendapatkan edukasi yang sama. Jadi PRMS apakah cuan ketika kita masuk di sekarang? Nah, sekedar rekomendasi bahwa pemirsa itu harus ya melakukan literasi dari berbagai sumber tentang emiten apapun yang menurut Anda ini sangat layak untuk dibeli. Jadi 415 Bumi Resources Mineral ya. Kita melihat saya juga menggunakan investing.com ya sebagai literasi setidaknya untuk mendukung kita melakukan satu take action. Ya Anda melihat semua tentang PRMS ya. Dan ada lagi investing atau tradingview.com ya. Jadi investing dan TradingView ini adalah makanan wajib bagi mereka yang memang bergelut di pasar modal. Anda bisa melihat ya termasuk laporan-laporannya bagi kaum fundamentalis ya. Anda bisa memperhatikan ini sebagai signal beli, jual, tahan atau sekedar menganalisa. Dan juga kami juga menggunakan satu ini Stockbit. Kami tidak merekomendasi ini cuma eh, cukup lengkap informasinya sebagai tambahan literasi ya. Anda bisa melihat beberapa berbagai komentarnya ya. Anda bisa melihat di sini ada ya, ini perang dan sebagainya. Kita tahu situasi perang berkecamuk, harga-harga komoditas pertambangan, sektor energi itu akan booming dan naik drastis. Juga persenjataan dan sebagainya ya. Oke, kita bahas dari sisi BRMS ya. Bumi Resources Mineral. Anda melihat, nah mereka melakukan satu analisa-analisa yang bisa Anda pelajari sendiri ya. Nah, terjadinya big distribusi. Nah, ini tanda pandang menuju netral dan big akumulasi. Jadi, ya pelajarilah. Ini ada tiga ini broker summary besar ya. Nanti kita lihat secara sekilas ya. Oke. Sekarang kita kembali tentang BRMS. Jadi sekarang harganya di 414. Jadi kita tahu bahwa fungsi dan peran sektor pertambangan dan BRMS berada di sektor pertambangan, logam mulia, seng, dan lainnya. Jadi kita tahu bahwa peran sektor tambang itu penyumbang devisa terbesar sebagai bahan baku industri dan komoditas global dunia. Jadi ketika kenaikan harga saham global ikut juga menopang optimisme kita terhadap BRMS. Jadi kita melihat board of director, jadi pengendali BRMS dikendalikan oleh grup Bakri ya. Jadi pemain lama, Bakri adalah pemain lama di sektor energi dan tambang. Direktur utamanya Suseno. Anda bisa melihat sekilas dari Google ya. Anda bisa menggunakan ini, TradingView, Investing.com, dan lain-lainnya. Jadi kita melihat ada sinyal investor institusi masuk lewat anak usaha dan proyek-proyek pertambangan baru. Nah, jadi sekali lagi Anda bisa memperhatikan, kita akan masuk ke point of view-nya tentang broker summary. Ya, Anda bisa melihat bahwa kita menggunakan metodologi bayar agresif versus agresif. Jadi ini yang membedakan bahwa inflow dan outflow-nya selalu akan terjadi perbedaan ya. Jadi bayar agresif kita melihat dikuasai oleh tiga emiten BRMS dikuasai oleh tiga broker yaitu AK, CC, dan YP. Anda bisa melihat bayar agresif AK itu membukukan hampir 1 triliun atau 22 juta lot ya. Sementara di ranking kedua bayar agresif adalah CC BUMN lokal ya itu 740 miliar dan diikuti oleh YP asing ya itu sebesar 500 miliar. Sementara tidak kalah menariknya di sisi seller agresif.
itu dikuasai pertama AK yaitu 1,13 triliun, diikuti YP 572 miliar ya, dan CC sebagai broker BUMN itu hampir 500 miliar. Jadi ini hanya tukar guling, hanya switching saja ya. Nah, sekarang kita melihat ya dengan harga 414 rupiah dalam kurun waktu 1 bulan kita melihat berapa sih average yang dibukukan oleh broker bayar agresif si AK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini menarik, angka 510, 5 ini per price ya. Harganya per price kita turun paling bawah ya. Kita tunggu sebentar, kita ulangi, hilang ya. Ya, kita lihat. Jadi harga average-nya sebenarnya berapa? Ini 414. Ya, kita melihat average yang terbentuk itu berapa? 442 tadi ya. Ya, 442. Jadi harga average ini jauh di atas daripada harga sekarang 411. Nanti kita simpulkan di akhir video bagi mereka yang belum punya, sudah punya, dan yang akan mau masuk itu seperti apa ya. Oke, Anda bisa melihat sekarang ya. Ini ada grafik pie-nya juga secara lot dikuasai oleh AK. Secara valuasi kita lihat, hampir 1 triliun ya. Oke. Jadi total valuasi selama 1 bulan, ya, ini 5,2 triliun versus 5,4 triliun di sisi Haki atau seller agresif. Sekarang secara grafik Anda melihat ya, kita coba mundur di 2 bulan yang lalu. Nah, kita mundur lagi di 3 bulan yang lalu. Anda bisa melihat ya harganya memang sempat turun ya di 274. Lalu dia mengalami rebound, rebound, rebound hingga di saat hari ini dia mencapai tertingginya di 510 ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi bagi sebagian mereka yang memegang mungkin melakukan take profit sebagian ya. Nah, sekarang berada di harga 414 per penutupan tanggal 20 bulan 6 hari Jumat kemarin. Sementara secara Haki kita melihat ya, Haki dan HK Anda bisa melihat bahwa valuasinya itu mengalami peningkatan baik Haki maupun HK. Ya, cara volume kita juga lihat juga mengalami peningkatan. Oke, sekarang kita melihat dari frekuensi. Anda bisa melihat bahwa total volume ya. Jadi istilahnya antrian beli met dan antrian jual met ditambahkan itu membentuk sebuah angka volume. Anda bisa melihat di sini kita besarkan ya. Volumenya itu 286 juta lot. Nah, ini lot dan sebagainya ya. Anda bisa melihat ya, frekuensi juga meningkat. Nah, yang terakhir terjadi di grafik volume frekuensi ini, frekuensinya tidak terlalu tinggi, tetapi dia mendapatkan lonjakan yang sangat tinggi. Nah, di tanggal 20 bulan 6 ini ya, Anda bisa melihat ya, dari tabel ini kelihatan frekuensinya berada di top of grafik balok. Tapi khusus di tanggal 26, 20 bulan 6 ini, terjadi sebuah apa ya volume yang sangat besar ya ataupun valuasi sangat besar yang mana frekuensinya sangat di bawah. Nah, ini menarik sekali. Kita melihat ya. Oke. Nah, yang berikutnya, pemirsa, kita melihat daripada analisa teknikal ya. Oke. Ini cukup lengkap. Kami menampilkan dari awal Desember sampai akhir Juni dan kita akan bahas tentang indikator-indikator supaya Anda punya gambaran yang lengkap di emiten BRMS ini. Oke. Jadi kita melihat pertama dari simple moving average. Apa simple moving average? Jadi harga penutupan selama 20 hari terakhir dan 50 hari terakhir di sini di rata-rata. Nah, sebetulnya price terbentuk dulu, entah turun, entah sideways, entah naik, baru simple moving average ini akan mengikutinya. Ini kita tutup dulu ya tampilan yang lainnya supaya Anda bisa konsentrasi ke simple moving average. Anda melihat SMA 20 diwakili oleh gambar hijau ya, dia sedikit volatilitas karena hanya 20 rata-rata ya. Sementara SMA 50 dia lebih cenderung stabil ya, karena dia menggunakan averaging selama 50 hari. Ada kelebihan, ada kelemahan daripada simple moving average. Anda bisa googling sendiri. Anda bisa melihat bahwa harga itu selalu melakukan crossing terhadap SMA 20 di banyak periode ya. Sampai akhirnya di awal Mei ini Anda melihat ya, harga menembus dari SMA 20 tertingginya di 510. Anda bisa melihat 13 Juni dan akhirnya turun lagi.
Dan ini dan ini sekarang mencapai angka yang di bawah atau mungkin sejajar dengan garis SMA 20. Indikasinya apa? Ketika hari ini terjadi seperti kenaikan volume, dia akan mengalami satu fase uptrend ya. Jadi kita lihat adakah lonjakan volume daripada buyer agresif di perdagangan hari Senin tanggal 23 Juni saat ini. Ya, jadi sementara SMA 50 ya, sejak akhir Mei itu harga berhasil break SMA 50 nah harga naik terus. Anda bisa melihat ya, naik terus ya. Garis ungu adalah SMA 50 ya. Dia naik terus. SMA 50 ini bisa jadi menjadi support utama. Jadi selama harga tidak breakdown, ini memang harganya sedang downtrend ya. Dia mengalami satu koreksi, dia sudah berada di titik SMA 20 dan berikutnya adalah SMA 50 itu sendiri. Jadi ini support. Selama tidak breakdown, tren pasti akan naik. Jadi dengan EMA, exponential moving average, ini lebih tajam lagi karena memang setiap hari itu bobotnya lebih besar daripada hari sebelumnya. Jadi ketika terjadi volatilitas harga EMA 50, EMA 20 ini semakin memberikan reaksi yang super cepat daripada simple moving average. Itulah perbedaan SMA dan EMA ya. Kita lihat EMA 20 diwakili garis biru dan EMA 50 diwakili garis kuning. Ya, jadi EMA 20 itu bereaksi lebih cepat. Jadi saat ini harga berada tepat di kisaran atau mungkin ya di rank daripada EMA 20. Jadi bisa jadi EMA 20 menjadi garis pantau psikologis bagi trader ataupun mereka yang aliran swing ya. Sementara di EMA 50 harga itu sempat menjauh. Anda bisa melihat harga sempat menjauh daripada EMA 50. Bisa jadi sekarang ini adalah sinyal penyesuaian. Jadi selama selama harga tidak tembus di MA 50 ya, selama tidak tembus, jadi masih aman untuk Anda melakukan proses swing. Nah, sekarang bagaimana tentang Bollinger Band ya? Bollinger Band itu ada yang upper, middle ataupun lower. Bagi beberapa orang tanya, apa sih Bollinger Band itu? Sebetulnya Bollinger Band ini adalah suatu indikator untuk mengukur volatilitas. Jadi Anda searching sendiri atau kami jelaskan ya. Jadi itu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dan melihat apakah harga terlalu tinggi atau terlalu rendah secara relatif. Ingat secara relatif, ketika terlalu tinggi ada kecenderungan dia akan koreksi ke bawah. Ketika terlalu rendah itu ada kecenderungan dia akan naik. Sebetulnya pemirsa, sebagian besar daripada investor retail ada yang sudah memegang, ada yang belum. Yang belum mengharapkan harga turun. Ketika turun mereka bisa membeli. Sedangkan yang memiliki lot, mereka mengharapkan naik sehingga mereka bisa jual. Jadi ini memang kontradiksi ya antara retail yang belum punya ingin mendapatkan di harga yang ingin harganya jatuh supaya dapat lembar saham, tapi bagi retail yang sudah punya ingin naik supaya dia bisa jual. Nah, inilah serunya di dalam pasar modal. Oke, kita kembali ke Bollinger Band ya. Sekali lagi itu untuk mengukur volatilitas. Kita melihat di sini ya EMA-nya kami tutup supaya tidak mengganggu ulasan ya. Anda bisa melihat ya. Sebenarnya Bollinger Band atas ini harga sudah sempat tembus ya di 510 ya. Jadi di awal Juni itu sudah kelihatan harganya sudah menembus daripada Bollinger Band upper ya. Jadi itu adalah overbook. Nanti kita lihat di RSI di sini. Dia memberikan signal yang sama. Jadi overbook ya. Jadi harga terkoreksi turun. Jadi teknikal ini memang sulit untuk tidak mungkin tidak bisa bohong ya. Artinya bahwa ketika dia overbook jenuh jenuh beli dia akan turun. Kalau oversold jenuh jual dia akan naik. Ya, sekarang ini mulai kembali ke area middle. Jadi harga itu sudah menembus middle ya di SMA 20 ya. Jadi artinya apa? Sedang diuji sebagai support. Jadi middle ini sedang diuji sebagai garis supporting. Jika harganya mantul di hari ini, pasti akan terjadi peluang lanjutan uptrend. Tetapi jika tembus, dia meninggalkan daripada middle Bollinger Band. Jadi Anda harus waspada terjadi koreksi yang lebih dalam. Nah, sekarang bagaimana tentang lower band? Jadi lower band ini belum pernah tersentuh, Anda bisa melihat ya. Jadi belum tersentuh turun ya. Ya bersinggungan saja, tapi memang ini menjadi garis supporting juga Bollinger Band ini. Bawah ya. Jadi dalam 6 bulan kita melihat bahwa harga selalu di atas daripada BB lower. Tetapi jika harga saat nanti tembus BB middle dan mendekati BB lower,
itu saya yakin terjadi sinyal reversal. Jadi akan bisa terjadi mantul ataupun sebaliknya bisa terjadi koreksi turun ke bawah. Nah, sekarang kita melihat volume di sini. Nah, ini kami tampilkan net volume ya. Eh, saya ulangin, ini adalah gabungan volume. Jadi kalau volume itu kan dimulai dari nol ya. Setiap hari bursa dimulai dari nol. Jadi dia nggak akumulasi atau tidak berlanjut seperti price. Kalau katakan price di 414, di hari ini akan dibuka di 414. Jadi tidak kembali nol, tetapi di volume dia kembali nol sehingga grafiknya seperti ini ya. Nah, terkadang di hari tertentu ya, ini kita menggunakan garis kuning ini SMA 20 rata-rata volume dalam 20 hari terakhir. Kalau yang ungu ini SMA 50 ya. Jadi rata-rata volume selama 50 hari terakhir ini hanya pelengkap saja. Dan ini adalah net ya. Jadi volume dikurangi buyer agresif dikurangi seller agresif. Anda bisa melihat ketika terjadi di bawah nol atau negatif, ini bisa saja Anda bisa melihat di sini ya. Net volumenya adalah minus 200. Jadi seller agresifnya lebih besar sebanyak 204 dibandingkan daripada buyer agresifnya. Tetapi Anda melihat di sini bahwa volume ya itu sudah di atas daripada SMA 20 dan SMA 50. Anda bisa melihat ya. Coba ini kalau kami tutup net volumenya kami tutup. Oke, biru. Anda bisa melihat seller agresif kami munculkan, buyer agresif kami munculkan. Anda bisa melihat simbol merah itu adalah seller agresif dan simbol hijau ini adalah buyer agresif. Ini hanya pelengkap saja kok bagi kami ya. Nah, sekarang kita melihat RSI ya. Anda bisa melihat RSI ada dua patokan, 70 mendekati fase overbought, 30 mendekati fase daripada oversold ya. Anda bisa melihat ya bahwa di Mei ini sempat terjadi overbought di harga 510 ya atau 515 itu sebabnya terjadi koreksi ke bawah ya. Oke. Jadi harga saat ini jadi harga sempat mencapai angka skala 70 ya overbought ini 69 Anda lihat ya. Saat harga 510-an dan sekarang turun hampir 60 ya, 53. Jadi artinya sedang konsolidasi. Tetapi ini belum lemah, artinya belum disimpulkan harga turun. Tetapi jika RSI turun di bawah 50 hari ini tentunya ya Senin ya, terjadi distribusi atau mungkin kelelahan tren ya sehingga turun. Oke. Sekarang MACD, Moving Average Convergent Divergent ya. Jadi MACD kita lihat di sini, MACD memang sempat menanjak dia ya. Anda bisa melihat tajam golden cross di akhir Mei. Anda melihat sini ya. Dia menanjak tajam ya daripada 6 bulan terakhir ya. Menanjak tajam, jadi ada satu golden cross, jadi crossing di akhir Mei. Sekarang dia mulai flat, cenderung turun ya. Jadi momentum naiknya memang sedang berkurang. Nah, tetapi jika garis MACD cross-nya ke bawah, signal, itu Anda waspadai terjadinya tren turun. Jadi kuning adalah signal ya. Line signal, kita melihat dia sudah mulai menyentuh atau mungkin tembus ya garis MACD-nya dan Anda harus waspada terjadinya sebuah tren turun. Kelihatan jelas ya. Nah, sekarang bagi retail, mungkin ada pertanyaan. Ya, bagi mereka yang tidak mempunyai saham emiten lot ini, apa yang dilakukan? Jadi Anda harus tunggu stabil dulu. Jadi ketika tren turun, Anda jangan masuk dulu. Jadi lebih baik ketika fasenya uptrend Anda membeli daripada Anda membeli lalu turun ya. Anda tunggu dulu ya. Jadi ketika harga stabil di atas 420 ya, Anda bisa untuk melakukan kolektif ya. Atau bagi Anda yang ingin menunggu turun, Anda retest dulu di 390-an. Jadi ketika mencapai 390, kita nggak tahu apa yang terjadi. Anda bisa mungkin mempertimbangkan untuk entry. Jadi satu kali lagi bahwa Anda waspada ada fake breakout. Jadi istilahnya breakout semu dan sinyal distribusi. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam pasar modal volatilitasnya sangat tinggi, apalagi BRMS ya sektor pertambangan yang memang diminati oleh banyak retail dan banyak market maker demand di sini. Jadi Anda harus waspada.
Jadi bagi mereka yang sudah masuk di 414, Anda perhatikan support EMA 20 dan Bollinger Band Middle. Jadi ketika harganya turun daripada yang saya sebut EMA 20 dan BB Middle, EMA 20 kita munculkan di sini ya. Jadi ketika mereka turun menjauh daripada BB Middle atau EMA 20, Anda harus disiplin cut loss ya. Oke. Dan ketika volume distribusinya naik tajam atau mungkin haki agresif, seller agresifnya naik tajam, Anda harus betul-betul melakukan satu cut loss ya. Nah, bagi mereka yang sudah di awal-awal sempat masuk, di awal April, wah 280 atau 300 ya, Anda sekarang mendapatkan satu floating profit. Dan ketika Anda tidak sabar, Anda bisa melakukan partial realize ya daripada lot Anda, sehingga Anda mendapatkan profit sebagian ya. Itu jauh lebih aman ya. Anda amankan profit terlebih dahulu. Dan Anda juga bisa mulai mencicil ya, take profit dan juga memasang trailing stop apabila dia mencapai angka 400. Jadi potensi Anda sudah mendapatkan floating profit yang cukup tinggi, tapi ketika dia mengalami penurunan hingga 400, Anda harus mungkin ada trailing stop. Anda akan menjual sebagian keseluruhan ya. Sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan membeli, ajakan menjual ya. Anda analisa pemahaman ulang supaya Anda dapatkan hasil optimal melalui pembelajaran ini. Jadi kesimpulan daripada kami, BRMS ini punya prospek jangka menengah yang bagus. Tetapi teknikalnya itu sedang diuji. Ada mereka yang punya idealis, saya akan ini istilahnya pegang selama mungkin. Nah, ini akan sedang diuji. Jadi fundamentalnya memang tumbuh, akumulasinya memang terlihat besar, tetapi belum masuk fase breakout yang besar ya. Jadi kalau Anda pegang BRMS saat ini, apa strategi Anda di harga sekarang? Anda tulis komentar. Nah, kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai ketemu dari channel YouTube Saham Profitku.